Oh. Itu yang namanya saya naikin aja, Babe, biar aku eksekusi dia dulu. Suruh Ya, dia naik. omnya Yesus maksudnya Bapak punya dalil bahwa Bapak omnya Yesus. Iya. Ya, bisa kita diskusi santai Pak ya, diskusi santai. Iya. Bapak mau menghujat silakan, tapi saya mau tanya sistem dalil. Saya nggak mau menghujat, nggak mau. Oke, sekarang Bapak mengatakan Bapak omnya Yesus. Iya. Oke, Bapak ada keturunan dari Yehuda? Iya. Oke, Bapak orang suku Yehuda? Iya, betul. Oke, silakan Bapak bahasa Ibrani bilang selamat pagi atau apa? Aku ucapkan, emang kau ngerti? Saya ngerti Pak, silakan. Oh, ngerti, baguslah. Kalau gitu kau mengakui aku Om Yesus ya? Loh, Bapak kan mengatakan Bapak omnya Yesus. Saya tanya, Bapak orang Yehuda? Bapak bilang betul. Silakan Bapak ucapkan saya. Sekarang aku buktikan dulu, benarkah aku ini omnya Yesus, kan gitu. Iya, Bapak pakai bahasa Ibrani dulu kalau Bapak keturunan Yehuda. Iya, aku akan buktikan dulu aku ini benar-benar Om Yesus, gitu loh. Iya, Bapak kan omnya Yesus. Iya, sudah ini mau kujelaskan dulu, Ya, silakan. Kau jelaskan, oke. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Yesus Maria. dilahirkan. Pak Buas, ini orang-orang Bapak Islam ya? Dengar Bapak dulu. Islam. Enggak, saya Kristen saya. Janganlah tegang-tegang, santai aja, santai ya. Bapak Kristen? Kristen. Oh, Bapak tolong, Bapak kalau Kristen, Bapak coba pengakuan iman Rasul itu. Ya nggak usah diuji-uji, nggak perlu pengujian, ya. Loh, Bapak bilang yang Bapak orang namanya Kristen. Kita orang Kristen nggak usah pakai uji-uji. Aku mau menceritakan, mau membuktikan bahwa aku itu betul-betul omnya Yesus. Kasihlah aku kesempatan, gitu loh. Kalau orang, Bapak coba doa Bapak kami dulu. Jadi pada saat Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, ya, akulah yang menyambutnya, mendampingi bidan yang menyambut kelahiran Yesus. Akulah yang merawat Yesus, memandikan sampai umur dia 3 tahun. Aku yang mencebokin dia kalau berak. Aku yang menggantikan popoknya, gitu loh. Jangan menuduh yang enggak. Aku lagi cerita kisah. Jadi Yesus itu sampai Yesus ini nakal Om. Masuk rumah sakit jiwa ini mesti ini. Jadi turun aja udah Yesus itu lagi nakal. Kan kau bukannya omnya Yesus. Turun aja ya. Kau kakeknya Allah, jangan-jangan. Penghujat itu. Biar begitu sudah Pak Budi. Kelihatan sekali ya mereka ya. Iya. Padahal kita sudah Pak Budi ada, makanya saya sabar. Biasanya saya nggak begitu, Mbak. Biasanya saya kasih turun langsung. Bila perlu ku gigit ini. Aduh, darah Yesus berkuasa. Tolong ya, yang naik pintar-pintar Kak. Kalau mau diskusi, mari kita diskusi ya. Jangan jadi penipu. Kenapa Anda tidak mau mengatakan Anda seorang Islam? Kalau Anda orang Islam, silakan Anda. Oh, berarti Pak Lidara mereka malu dengan agamanya ya? Malu ya. Karena agamanya itu bukan ajaran Tuhan, ajaran setan. Oh gitu. Nah, aku Kristen ini mestinya kembali mengulangi syahadat ya. Iya. Memalukan. Kenapa sih kalian ini malu ya sebut agama kalian? Memalukan, jujur aja memalukan. Selamat siang. Ya kalau kita diskusi yang enak itu pakai data kan enak tuh, betul Pak Pendeta? Pak Pen? Iya. Iya. Jadi untuk edukasi orang yang nonton, Anda sopan, kami sopan. Anda tidak sopan, ya terpaksa kami kasih turun. Gitu loh. Mr. Bom ada puasa. Bagaimana? Mr. Bom ada puasa hari ini. Oh saya tidak puasa, saya Kristen Pak. Saya bukan orang Islam. Puasa. Tapi aku pernah dengar ajaran Kristen juga menyuruh puasa. Iya ada. Di mana menyuruh puasa? Ada. Di mana menyuruh puasa?
Ya sesuai dari perkataan dari orang-orang Kristen juga, katanya ada juga perintah puasa. Di mana tertulis perintah puasa? Di mana? Ya aku nggak tahu juga, kan orang Kristen yang bilang. Oke, Babe, tenang Babe. Saya mau kasih masuk. Pak Buas dengar ya, dengar Pak Buas, dengar Pak Bobom ya. Oh, Pak Buas, hambanya, abang, aku mulai oke. Tadi kau bilang orang Kristen aja Buas. Sekarang saya mau tanya Anda orang Islam? Islam. Oke, saya mau tanya satu. Di dalam surat Maryam, surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Di dalam surat Al-Baqarah 183, di sini bunyinya. Sebentar ya. Pak CP bisa ini kah? Bisa baca? Al-Baqarah. Al-Baqarah 183. Tolong dibaca nak. Itu sapi betina kah? Iya gitu. Tolong baca nak. Tolong pakai bahasa Arab ya. Saya kasih 17 sebentar ya. Al-Baqarah kita baca pakai dalil ya 183. Udah nggak usah tunjukin, Babe, aku hafal kok ayat itu. Oh hafal ya? Oh iya. Lebih hafal sih daripada mereka. Oke baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mantap. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oke. Dengar ya, Wilda, boleh? Wilda. Ya. Oke. Pak Wilda kan sekarang kan berpuasa toh? Betul? Ya dong. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan. Oke, Bapak tolong catat ya, Bapak tolong jawab. Wahai orang-orang yang beriman, berarti Anda orang Islam yang beriman ya, oke? Iya dong. Diwajibnya kamu berpuasa. Pertanyaan 1, berpuasa berapa hari di sini? Tidak dijelaskan, oke? Aturan berpuasa. Kemudian, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Saya tanya, orang-orang sebelum kamu, apakah itu Nabi Musa? Kurang tahu juga. Oke, kalau Nabi Musa, Elia, dan Yesus, semua itu puasa dalam orang Yahudi itu ada berapa macam? Ada puasa Esther 3 hari, ada puasa Daud, ada puasa Daniel, ada puasa Musa. Musa berpuasa, seorang Nabi berpuasa 40 hari, 40 malam. Itu seorang Nabi. Musa, Keluaran 34 ayat 28, Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 8, Yesus, Matius 4 ayat 2, berpuasa 40 hari 40 malam. Pertanyaan saya, di mana ayat Al-Quran Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam? Karena seorang Nabi harus berpuasa 40 hari 40 malam. Sedangkan di sini tertulis, kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti orang itu yang besar dalam Alkitab itu. Nabi Musa, Elia, dan Yesus. Itu berpuasa 40 hari 40 malam. Pertanyaan saya, di mana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam? Silakan. Berhubung saya bukan ustadz, jadi saya tidak hafal ayat. Berhubung saya bukan ustadz, jadi saya nggak hafal ayat. Bang. Loh. Kalau Bang, Orang Kristen gimana itu yang diperintahkan? kau pelajari agamamu dulu, ngapain kau tanya agama orang? Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Telah meninggal dunia Will Kadron yang telah bergabung dengan Pak Bobom. Tidak bisa menjawab apa yang Pak Bobom tanyakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah masuk kamar, Wilda. Kau salah masuk kamar di sini. Inna lillahi. Berita kematian. Puasa Nah, orang gitu ya. Kristen, puasa seperti apa yang diperintahkan? Sebentar. Nanti saya kan tadi saya sudah sampaikan kan kata puasa. Kau orang Islam, saya mau tanya Pak. Sebentar. Bilang, ada Orang Kristen itu dengar. Kristen, ada 2 macam perintah puasanya. Cuma aku Silakan kau tunjukkan. Kalau ada orang kasih tahu di Kristen. Iya, Papa aja kenal kan? Puasa itu di Kristen yang pertama tidak wajib, ya.
Puasa itu sebelum Paskah ada namanya puasa 40 hari sebelum Paskah. Ada puasa tapi bukan kutiba alaikum. Bukan kutiba alaikum gitu. Puasa itu ada. Nah, Yesus katakan, dengar, ini saya bertanya, kau karena tanya tentang Alkitab, terpaksa saya masuk ke Alkitab. Tapi kau belum jawab pertanyaan saya ya. Sebentar. Dengar baik-baik, ini orang Kristen punya puasa. Kau dengar ya. Teman-teman catat, saya mau bal-bali dia nih. Saya mau bal-bali dia nih. Dan apabila kamu berpuasa, ini orang Kristen ya, puasa orang Kristen ya, aturan orang Kristen. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Sedangkan nabimu mengajarkan dalam surat Al-Baqarah 81-83, Nabi Muhammad punya muka muram ya. Nih. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, ini ajarannya Yesus ini. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan supaya dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Pertanyaan saya, kau pernah lihat orang Kristen berpuasa berkata, "Woi, saya ini puasa, hormati saya loh. Kalau enggak, tutup warung. Sebut nama password. Dalam nama Yesus, tutup warung, penghancur itu." Ada? Ada kau lihat begitu orang Kristen? Data-data yang kamu sebutkan tadi itu suatu perintah yang harus dijalankan atau tidak ini? Tadi kan saya sudah bilang, kamu telinga tuh pasang telinga 100 kali enggak? Di Kristen itu ada puasa, tapi tidak wajib. Tahu tidak wajib enggak? Puasa. Sekarang saya tanya kau, jangan kau alihkan pertanyaan saya. Anda berpuasa, Anda punya ajaran berpuasa. Dengar, suara saya lebih keras. Jangan kau bermain dengan saya punya suara lebih keras. Dul. Saya punya suara lebih tutup kau. Kau dengar dulu. Untuk Kristen dengar dulu. Kau dengar dulu. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen? Dengar. Kenapa orang warung-warung kalian tutup? Kenapa kalian tutup tuh warung-warung? Puasa yang diwajibkan untuk kalian ada atau tidak, itu aja. Silakan yang mau bicara, Pak Buas. Iya. Gimana jawabannya? Aja lah, buat apa dia bicara dah. Gini aja, aku nggak maksa kalian untuk bisa jawab. Aku cuma pengen tahu kalian bisa atau tidak, itu Kristen aja. Prince mau bicara kan? Ini kan mau dijawab Wilda. Mana jawabannya? Nggak ada. Iya, makanya kau diam. Udah, kau diam dulu. Lu mau dijelasin nggak? Iya, dijelasin tapi. Ya udah, lu diam. Udah lu. Anda mau diskusi nih. Kalau mau diskusi kita layani baik loh. Iya, pertanyaanku udah kalian mengerti kan apa yang aku tanya? Nah, pertanyaanku, ada nggak puasa yang diwajibkan untuk orang Kristen? Tidak ada, saya udah bilang tidak ada. Nah, itu aja, ngapain repot-repot tadi harus ngamuk-ngamuk? Ya sudah jawab dari awal. Panggil mamamu. Sekarang saya tanya sama kau. Kau dengar ya? Siap, bos. Tadi kan saya sudah bicara, puasa itu tidak diwajibkan. Tapi kami orang Kristen apabila berpuasa, silakan. Berpuasa itu ada macam-macam. Sebelum Paskah ada namanya puasa 40 hari. Ada juga puasa Esther 3 hari. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu dia tidak makan tapi boleh minum. Ada juga namanya puasa Daniel. Dia hanya makan sayur-sayuran. Dia tidak makan lauk-lauk, enggak makan, cuma sayur-sayur saja. Paham ya? Terus orang Kristen itu dengar dulu, bro. Orang Kristen itu ya, kalau puasa tidak perlu kasih tunjuk. Woi, pendeta, woi orang-orang Islam, woi orang-orang Buddha Hindu, saya ini puasa loh, hargai saya loh. Kalian mengerti saya ini puasa, saya lagi tahan amarah emosi. Dengar dulu. Dengar dulu. Aduh, saya lagi jelaskan. Oh, kalian Islam tersinggung. Kalian tersinggung. Babe. Turunin dulu, saya mau khotbah dulu. Jangan darah tinggi, biasa aja kalau ngomong.
Oke. Saya mau tadarus, saya mau tadarus siang dulu. Dengar baik-baik bunyi ayatnya. Dengar baik-baik. Ini saya mau tadarus ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Dengar baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 90. Dengar. Al-Maidah ayat 90. Surah kelima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Saya mau tanya, setan mana yang minum anggur merah? Kurang ajar orang. Kayak dia, hashtag dia ya. Hashtag dia ya. Coba. Ya. Setan diskusi mana ya. yang menyembah berhala dan setan mana yang menjudi, setan mana yang mengundi nasib dengan anak panah. Kasih tahu itu saya. surat berapa tuh bro? Saya mau belajar. Pak Bos sudah dengar. Surah Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90, surah kelima. Oke, Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal masih ansab diberi wal kesempatan ngomong. Belum, kau ini udah nggak sopan di sini, anak monyet. Masa aku nggak sopan? Kalau orang diskusi, satu ngomong, satu diam ya. Tapi aku nggak pernah bilang orang binatang. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Begini loh bos, saya bukan ngatain kau, saya cuma mengamalkan ajaran agamamu al-haqqu kulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Memang pahit dikatain. Ya sudah, kau diam dulu ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, coba lihat. Minuman keras satu. Yang kedua, berjudi. Oke? Yang ketiga, berkurban untuk berhala. Yang keempat, mengundi nasib dengan anak panah. Adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ya, itu dijelaskan itu tulisannya. Min amalis syaitan. Saya tanya, kapan setan main judi? Judi jenis apa? Gaple. Gaple. Yang dimainin setan. Merek minuman yang diminum setan itu apa ketika dia mabuk-mabukan? Amerika, Ciu, Bir Bintang, Jack Daniel, Chivas Regal. Coba kasih tahu saya merek minumannya. Biar saya mau minum juga sama itu. Itu setan itu. Ayo. Karena dikatakan min amalis seton. Itu adalah perbuatan setan katanya. Nah, pertanyaanku, setan mana yang minum-minum itu? Dia beli di mana? Muntah-muntah itu setan kalau minum. Mentang-mentang saya mabuk kemarin, tiba-tiba muncul ayat ini. Sesuai betul. Mau bilang saya setan. Pak D, bukan CP gua yang KO. Gua nggak pernah KO. Apa nih? Kan itu kan kapan nih selesai ngomongnya? Bentar Wilda. Ini dia Papa Jahat udah naik nih. Dia semalam ada bilang puasa yang diwajibkan untuk orang Kristen ada katanya. Wajib bungong. Nah, jadi kan dia bilang puasa yang 40 hari 40 malam itu diwajibkan katanya. Warga Bangladesh. Tanya sama dia kalau nggak percaya. Menipu yo kayak Nabi kau. Nah ini. Bom, coba tanya sama dia. Jadi nanti dia nggak ngaku dia. Ya nggak ngaku lah ngomong apa gitu enggak. Saya puasa tiap hari malahan kok. Jam 12 malam sampai jam 8 coba pagi. tanya sama si Papa Jahat. Jadi gini, yang tadi itu yang mengundi. Tolong teman-teman. Bentar Pak. Bom, gimana ini Bom? Anak buahmu nih bertentangan dengan ajaranmu. Allahu Akbar ya Allah, untung aku keluar dari Islam. Gimana nih Bom? Gimana? Jadi gini, Bom? Gini ya. Gimana nih? Anak buahmu bertentangan denganmu. Bangladesh, diam dulu. Wilda, kamu nih orang Islam punya sopan santun nggak? Nggak punya Pak. Nggak punya. Diskusi itu satu arah. Itu udah melanggar. Diskusi itu kau dengar, kalau nggak saya kasih turun kau. Orang Islam tuh nggak punya sopan santun. Kau nih punya ilmu nggak? Nah jadi begini. Nah mengundi nasib itu tadi mengundi apa tadi Nel? Kayak anak panah. Itu Al-Maidah 90 mengundi nasib pakai anak panah. Jadi ada satu kisah kan. Aduh. Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad itu kan pernah ingin
ingin diskusi itu menumbangkan rasa panahnya. lagi dia Nah, itulah diundi pakai anak panah itu. Gitu Pak Bom. Itu Jadi Abdul Abdul Muthalib Muthalib itu setan. kakeknya Nabi Muhammad itu. Kak Diana jangan 88 Kak Diana, itu spam. Nanti kena pelanggaran ya Bang Kelas, jangan 88 ya. Yang ketika 88 itu spam. Nah, jadi matilah aku. Nah, kakek Nabi Muhammad. Iya, si Abdul Muthalib ini pernah ingin mengundi anak-anaknya untuk siapa yang akan ditumbalkan. Nah, gitu, ditumbalkan. Nah, itulah ayat itu. Bahwa apa gimana ayatnya Daniel?